Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Iwan. Waalaikumsalam. Dengeran nggak? Gimana kabarnya? Baik, kedengeran? Kedengeran, kedengeran. Aman. Masuk, oke. Masuk. Nih, keras Bentar, sekali bentar. bunyinya, Pak. Sepang sini hujan nih. Wah, bener. Nih juga di kantor hujan deras nih, Pak. Ya, alhamdulillah hujan lah daripada kekeringan mendingan kehujanan. Wah, Asal nggak banjir aja. benar-benar. Semoga jadi berkah banyaknya ya, Pak ya. Amin, 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 amin. Amin, amin. Pencerahan di hari hujan. Wah, benar-benar. Jadi pertanyaan ini, Pak Iwan. Mungkin kita basicnya dulu mungkin dari Pak Iwan yang memang sudah ahli di bidang ini. Kira-kira itu memang Ya. resesi maksudnya gimana ya, Pak ya? Bahasa simpelnya tuh, Pak. Bahasa sederhananya resesi itu reses ya. Reses itu berhenti kan? Oke. Ya, jadi resesi itu ekonomi berhenti. Stop gitu. Semua orang nggak kena. Nah, kira-kira gitulah. Simpelnya Ukurannya itu, Pak. apa? Simpelnya gitu. Ukurannya apa? Ukurannya adalah selama 2 triwulan, 2 kuartal berturut-turut, Oke. ekonominya bukan tumbuh, tapi malah turun. Aduh, Ya. oke. Jadi ekonomi kan harusnya tumbuh. Kalau tiap hari ada orang baru mulai kerja, ada orang baru lahir, segala macam, pasti kan harusnya tumbuh terus. Tapi kalau ekonominya turun, Oke. 2 triwulan berturut-turut, Baik. menurut ketentuan internasional, itu namanya resesi. Oke. Kenapa ekonomi menurun? Bisa dari 2 pihak. Oke. Pertama, produksinya nggak bisa jalan. Jadi orang mungkin tidak ada sumber daya manusianya, tidak ada sumber daya alamnya, tidak ada bahan bakunya, tidak ada listriknya, tidak ada transportasi, tidak ada teknologi, itu semua mungkin, ya. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan yang lain adalah kemampuan daya beli menurun, ya. Orang-orang tambah miskin semua, jadi kemampuan belinya menurun. Gitu. Yang terjadi di kita Ya. selama triwulan kedua dan ketiga, dari Baik. mulai bulan Februari, Maret, April itu, Ya. adalah bukannya kita tidak mampu produksi. Kita punya kemampuan produksi. Oke. Bukannya kita nggak mampu beli. Kita Oke. punya uang buat beli. Oke. Masalahnya adalah apa? Ya. Kita nggak boleh ketemu. Masalah Nggak utama. boleh buka kantor, nggak boleh buka toko, nggak boleh buka hotel, nggak boleh buka restoran. Oke. Nah, orang yang kayak saya, yang mau makan di restoran jadi nggak bisa, ya kan? Mau sama Genta ngobrol-ngobrol di Starbucks nggak bisa, gitu kan? Oke. Akhirnya, jadi yang sehari-hari kita keluarin duit buat kopi, buat segala macam, berhenti kan? Betul. Bagus juga berhemat, gitu. Benar. Nah, tapi masalahnya, Ya. di sana juga karena dia nggak dapat penghasilan, nggak punya uang, gitu. Hmm. Jadi ini kayak spiral ke bawah gitu. Jadi kalau 2 triwulan turut-turut, Ya. turun terus, Ya. maka dibilang itu resesi. Oke. Berhemat sama tidak beli 2 hal berbeda, Benar. ya kan? Benar. Jadi tetap kita harus ada pembelanjaan. Kenapa? Kalau semua orang tidak beli apapun, Ya. berhenti ekonomi. Resesi jalan terus. Nah, sekarang masalahnya adalah seberapa kita bisa belanja. Itu kuncinya sekarang. Jadi Gimana cara ngatur keuangannya nih, Pak? Karena bilangnya berhemat justru kan? itu. Hah. Jadi kan gini, kita ini kan harus lihat nih sekarang nih, saya kasih contoh sederhana deh, contoh yang sederhana. Ya. Katakanlah kita semua sedang naik kapal di laut ya, Baik. terus kapalnya bocor, Oke. ya kan? Kalau bocor bisa tenggelam. Benar. Ya. Di kapal itu ada pelampung buat semua orang, cukup satu orang satu, Oke. terus ada juga perahu penolong, Oke. ya. Ya. Terus kemudian juga ada makanan yang bisa dibawa. Sekarang gini, Ya. kalau semua orang berpikir Iya. untuk menyelamatkan dirinya, Iya. ngambil makanan sebanyak-banyaknya, terus kemudian ngambil pelampung yang termasuk pelampung buat ekstra, Iya. ambil kapal perahu penyelamat yang paling bagus, Iya. orang-orang yang lemah nggak kebagian makanan, nggak kebagian pelampung, Ya. nggak kebagian perahu. Benar. Terus pertanyaan berikutnya, gimana kalau kita rubah berpikirnya? Oke. Kita sekarang ayo bersama-sama membantu nutupin bocornya. Ada peluang Oke. itu, Pak. Iya, benar. Kemudian sama-sama bantu betulin mesinnya, atau dayung, atau whatever, biar kapalnya jalan terus. Benar. Oke? Benar. Terus makanan yang ada, kita atur. Iya. Dimakannya dihemat-hemat. Iya. Biarpun kapalnya jalan pelan, suatu ketika sampai di daratan, kita masih punya makanan. Iya. Iya. Gitu. Nah, kalau mau begitu, hidup nggak? Hidup. Hidup kan? Benar. Lebih bagus kan?
Iya, gitu. betul. Nah, dengan pemikiran yang sama sekarang, gimana kalau Genta Hmm, sama teman-teman sekarang belanja dari teman-teman sendiri? Teman kita punya penghasilan kan? benar, Betul kan? Dia betul, punya keuntungan. Kalau benar. itu orang sekitar kita punya Ya, keuntungan, kemudian apa yang dilakukan sama dia? Dia spend kan uangnya dia kan, hasil untungnya benar, lagi. benar, Dia beli lagi. betul. Mungkin Genta beli dari saya apa buah, saya punya kebun buah. Ya, Saya beli dari Genta katakanlah beras ya, atau beli dari si apa tahu. ya, Akhirnya di antara kita ya. timbul ekonomi. Oke, Masing-masing dapat untung, ya, walaupun nggak akan terlalu banyak. benar. Kenapa? Karena kalau sama teman kan pasti kan bisnis kita ya untung asal untung dikit lah gitu Ya, kan. ya. Yang Tapi penting kita bisa bilang nih, ini sekarang calling nih siapa nih terima order tanggal segini mau apa gitu. Iya, Dengan cara semacam itu Genta, baik. kita hanya produksi seperti orang yang mengorder. Artinya Pre-order ya, apa? Nggak ada yang sisa kan? benar. Gak ada stok ya? Jadi ongkosnya jadi murah, jadi efisien, Ya, keuntungannya jadi optimal. benar. Gitu. Nah, kalau itu kita lakukan dengan teman-teman kita semua, Ya, makin lama makin besar, Ya. maka di daerah sekitar kita orang-orang punya penghasilan, benar. teman-teman kita punya penghasilan, Benar. oke? Yang kelebihan bisa bantuin, yang kurang, Ya. yang kedua. Nah, sebagai contoh di beberapa tempat kan sudah naruh di daerah kampungnya itu, naruhin buah ataupun sayuran atau beras ya kan? Benar. Itu bagus nolong. Tapi yang lebih bagus lagi menolong untuk mendapatkan penghasilan. Oke. Sehingga kegiatan ekonomi timbul. Berjalan ya, Pak. Gitu. Solusinya itu keren sekali. Nah, sekarang kalau seandainya kita sudah dapat uangnya nih, Pak. Kita sudah dapat uangnya. Nah, terus uangnya ngaturnya gimana nih, Pak? Gitu kan, mana yang harus didulukan nih? Kayaknya semua penting kan, Pak? Ini penting. Biar gimana, Ya. kita kan harus selalu mempersiapkan yang namanya dana darurat. Ya, jadi berapapun uang yang kita peroleh, sebagian sisihkan dulu buat masa-masa susah. Yang kedua, tahu nggak? Kasih zakat apa sedekah. Oh, Kenapa? Oke. Kenapa? Kenapa? Saya orang Islam. Ya. 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 Allah sudah Ya. berjanji, bila kamu Oke. bersyukur akan nikmatku, pasti aku beri Oke. lebih. Nah, kalau kita menjalankan syukur itu dengan memberikan sedekah atau zakat Ya. orang-orang, Ya. maka Allah baik Ya. sama kita. Jadi Allah senang sama kita, Walaupun sedikit, kita Pak. diberi peluang lagi, dapat rezeki lagi, Walaupun sedikit. gitu. Walaupun sedikit, loh, kan gini, bukan banyaknya sedekah, Oke. tapi hatinya, ikhlasnya sedekah. Oke. Oke. Ya kan, gitu. Kita sama istri juga kan, kalau disakin makanan, bukannya masalah makannya, tapi perhatiannya, ya kan, kasih sayangnya. Sama ini Allah gitu pikir, wah ini Genta sayang sama Allah nih, mau ngasih sedekah, mau kasih zakat, saya kasih lebih lagi, gitu kan, gitu. Nah, baru berikutnya kita konsumsikan untuk diri kita, ya, secukupnya. Gitu. Benar. Nah, Benar. memang pemerintah kemarin di bulan April ngeluarin yang namanya POJK 11 tahun 2020. Oke. BI juga ngeluarin surat. Ya. Dua-duanya menyatakan kepada bank, lembaga keuangan, kalau nasabah kamu ada yang kesulitan, kasihlah kepada mereka kelonggaran. Oke. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Ya. kalau kita cuma punya satu bank, Oke. gampang kan? Datang ke bank yang bersangkutan, kita tunjukkan bahwa kita terkena dampak dari pandemi ini, kalau dampak COVID ini, Ya. ada aturan mainnya kita bisa ikutin. Oke. Sekarang kalau Anda punya utangnya nggak cuma satu, Hmm. di 5 bank, Enggak, 4, 5. 5 bank gitu, atau 3 bank lah, nggak usah jadi 3 bank. Anda ngomong kemana? Ke masing-masing Anda ngomong, masing-masing jawab. Belum Ya. pasti kombinasinya cocok. Nah, di situ Iya. kita di amalan punya kemampuan. Oke. Jadi Oke. buat teman-teman sekarang ini yang sedang kesulitan keuangan, sedang berjuang dan juga bersyukur sama Allah bahwa sama Tuhan bahwa tetap masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk punya Ya. uang segala macam, tetapi punya kewajiban yang besar yang Oke. tidak bisa ditangani saat ini, Iya.
mau diperes, mau dijungkir baliknya juga nggak bisa. Ya, Iya. habis cerita tuh nggak bisa gitu. Pokoknya Om Iwan pokoknya nggak bisa, titik, nggak ada apa-apa lagi. Iya. Oke, nggak apa-apa, datang ke sini, Oke. datang ke Itu tempat kita. kita bakal dikasih uang maksudnya, Pak? Bukan, kita lihat Oke. situasi Anda seperti apa. Oke. Ya, dari situasi Anda itu, dari 3 bank atau 5 bank, tempat bank itu, kita lihat. Terus kemudian kita kan sudah punya hubungan para bank-bank tersebut. Oke. Kita bikinkan solusi untuk ini. Oke. Oke. Kita usulkan Iya. ke Anda nih yang tadi punya kali ini. Ini Oke. solusi bisa seperti ini. Oke. Oke. Solusi itu pada prinsipnya adalah Ya. memberi kesempatan untuk Anda untuk bisa bernafas dengan uang yang Anda miliki, Oke. ya, bisa hidup dengan uang yang Anda miliki selama 6 sampai 12 bulan ke depan. Oke. Oke. Sehingga di kepala Anda, di otak Anda tidak khawatir dengan bayar ini. Ya. Kan ya. bukan Anda nggak mau bayar, Anda nggak bisa bayar. Ya Benar, kan? benar. Nggak bisa bayar juga bukan salah Anda banget. Ada salah Anda Betul. sedikit, tapi sebagian besar salah lingkungan. Gitu kan? Nah, jadi kita, ya betul, salah lingkungan loh. Sedikit ya, Pak ya. Siapa sebetulnya. yang mau ada COVID coba? Kan Iya. salah lingkungan kan? Gitu. Betul. Nah, jadi karena salah lingkungan itu, kita sekarang coba perbaiki. Oke. Kita cari jalannya. Nah, Ya. dari sini nanti kita akan buatkan. Setelah kita buatkan perkiraan solusinya, kalau Anda setuju, baru kita tanda tangan Oke. kerjasama. Kemudian Oke. dengan data-data yang Anda berikan, kita datang ke bank yang bersangkutan. Oke. Nah, solusinya macam-macam sekali. Itu saya Ya, juga jadi- harus ikut datang ke sana, Pak, atau gimana? Nggak usah, nggak Oke. usah. Jadi Anda tinggal saja di rumah, Oke. ya, Ya. work from home gitu. Ya. Data diberikan kepada kita. Ya. Surat menyurat itu ditanda secara digital juga bisa. Ya. Ya. Yang dengan amalan, kemudian yang dengan bank nanti kita siapkan forumnya. Ya. Kalau diperlukan tanda tangan basah, tanda tangan si borg itu kita kirim dengan kurir ke tempat Anda tanda tangan, kita ambil lagi. Ya. Ya, tapi itu kan belajar dari pengalaman ya. Hmm. Oke? Oke, siap. Nih, apa namanya? Mungkin di kita udah mulai agak akhir ini, Pak. Ya. Mungkin ada mungkin dari Pak Iwan saran secara umum gitu kan ya, kepada kita nih dalam kondisi resesi seperti ini, mengelola keuangannya sampai mengelola hutangnya kita ini, mungkin secara umum boleh Pak Iwan. Ya, jadi gini ya. Pertama, dalam masa resesi ini, memang semua orang harus berhemat. Oke. Itu nomor 1. Semua orang harus berhemat. Ya. Yang kedua adalah semua orang harus melihat kewajiban-kewajibannya dia. Baik. Dan untuk itu, ya karena sekarang kalau dia nggak sanggup membayar kewajibannya, harus ditata kembali. Ya. Tapi kalau dia sanggup, ada Oke. uang, ya mungkin dia cepat-cepat dilunasin. Biar dia tidak dibebani dengan bunga bagi hasil dan sebagainya. Oke. Oke. Terus yang ketiga, ekonomi ini macet gara-gara COVID, gara-gara virus, gara-gara penularan yang tepat. Jadi kita harus jaga, mencegah penularan tersebut. Gitu. Ya, dengan Sehat. 3M tadi, masker, mencuci Ya. tangan, menjaga jarak. Ya. Kemudian yang keempat, kita harus lihat nih sekarang, bahwa kita harus gotong royong, harus Oke. membuat ekonomi di antara kita berputar. Ya, berputar di tempat kita. Dengan ekonomi berputar, peluang buat kita makin besar untuk mendapatkan penghasilan. Demikian juga buat orang lain. Ya, Ya. kalau itu nggak berputar, kita berkurang peluangnya. Dan yang terakhir, kelima, baik-baikin yang maha kuasa. Ya bisa dengan berdoa, berbuat baik, termasuk tadi menolong orang, memberi sedekah segala macam. Jadi pertama hemat, Baik. kedua menata ulang kewajiban-kewajiban Anda, Oke. ya kan? Ya. Yang ketiga menjaga tidak tertular, Oke, penting nih, Pak, ya, penting. 3M, ya. Ya. Ya, yang pertama, kedua penting juga dong. Pertama, kedua Oh, penting iya, juga, benar. karena kalau ini kan kewajiban kita untuk hidup, ya. Ya, betul. Terus yang ketiga, jaga tidak tertular. Yang keempat, bergotong royong.
untuk Oke. meningkatkan ekonomi di antara kita. Ya. Dan yang kelima, jangan lupa baik-baikin yang Maha Kuasa. Kalau ada jalan ya, Pak. Udah, 5 cuma. Ponco Winoto 5. Waduh, ini alasannya Oke, namanya ya. Pinot. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Iwan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Yo. Assalamualaikum.